Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inastasia Iklima Rusyadi. Saya dari kelas PMI 2B dari kelompok 5 PPKN. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya. Pancasila merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Pancasila memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang ada pada dirinya sendiri, merupakan tujuan atau an end in itself. Salah satu sifat Pancasila bersifat objektif. Maksudnya, ialah bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, serta kedudukannya akan tetap ada di sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam aspek politik. Politik merupakan salah satu bidang contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang politik di Indonesia yang sangat menarik dan seringkali mengalami dinamika yang bahkan lebih ekstrimnya, yaitu terjadi konflik. Apabila dunia perpolitikan di Indonesia tidak dikawal dengan fleksibilitas, Pancasila sebagai ideologi bukan tak mungkin jika konflik politik maupun kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia semakin meningkat. Dalam bidang politik, berdemokrasi harus dengan mendahulukan mufakat. Nilai-nilai instrumental ini dibutuhkan untuk membimbing kita melakukan derivasi di ideologi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi secara benar serta dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Di bidang politik, terlihat dari munculnya sejumlah akses dari proses demokratisasi. Demokratisasi yang begitu cepat di masyarakat yang kurang memahami kebebasan politik menyebabkan upaya memelihara integrasi nasional terganggu. Terasa beberapa tahun terakhir, kesadaran hidup berbangsa majemuk ini melemah. Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme. Bentuk fisik berlatar belakang suku dan agama, maraknya money politics, pelaksanaan menyimpang dari ekonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme, primordialisme sempit yang berlebihan dan berkembangnya paham sektarian ekstrim yang fanatik yang tidak kondusif bagi penciptaan solidaritas dan kebersamaan nasional dan meluasnya korupsi. Ada beberapa contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, digunakannya bentuk pemerintahan demokrasi Pancasila. Sejarah kemerdekaan Indonesia mengajarkan kita bahwa sejatinya upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan juga merupakan sesuatu yang tidak mudah dan membutuhkan dukungan segenap rakyat Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih untuk pertama kalinya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat pada masa awal kemerdekaan. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh sebuah komite, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua, diadopsinya sistem pemerintahan presidensial. Pada tahun 1950, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer
yang dirasa dapat mewakili suara dan keinginan rakyat sesuai dengan bunyi sila keempat di Pancasila. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan dengan baik. Bahkan, terjadi beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat karena tidak puas dengan jalannya pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Hingga pada akhirnya digunakanlah sistem pemerintahan presidensial yang dirasa lebih menjiwai nilai-nilai kerakyatan pada Pancasila. Yang ketiga, terdapatnya sistem perwakilan rakyat. Sistem perwakilan rakyat di Indonesia terus mengalami perubahan karena dinamika di tengah masyarakat dan kemajuan zaman. Mulai dari adanya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, DPR, MPR, hingga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD. Semua lembaga perwakilan rakyat itu ada dalam rangka menampung suara rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lembaga perwakilan rakyat itu ada Semua Dewan Perwakilan Rakyat itu ada dalam rangka menampung suara rakyat. Anjay. Satu kalimat lagi.